Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita mau fokus kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kita pada pagi hari ini. Oleh sebab itu mari undang Roh Kudus untuk datang di tengah-tengah kita. Kita naikkan pujian ini. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kita mau datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Katakan sekali lagi, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Katakan, kuduslah Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Katakan, kudus,
surga bumi menyembah-Mu. Jemaat saja katakan, kudus, kuduslah, kuduslah. Amin Tuhan. Haleluya. Kudus, kudus Kau Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Lebih lagi katakan, kuduslah. Oh, kudus Kau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Bagi Dia segala pujian. Surga bumi menyembah-Mu. Katakan, bagi Dia segala pujian. Haleluya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Bu Ratna akan bawa kita dalam doa. Dalam surga kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan, sucikan ruangan ini. Khususnya hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau berdoa buat jemaat yang belum hadir. Tuhan percepat langkah mereka, buka jalan sehingga mereka tiba semua dengan selamat sampai ke tempat ini. Kami akan bersama-sama bersatu hati memuji Tuhan. Membesarkan nama-Mu sebab Tuhan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Juga memberkati hamba-Mu yang sudah tiba di tempat ini. Untuk berbagi firman kepada kami semua. Kami dikuatkan, kami dimenangkan dari segala macam perkara Tuhan. Kami disehatkan. Amin. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua yang ada di sini. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang besar dari Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu, kasih salam satu kiri kanan.
Samping kiri kanannya katakan Allah itu baik. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang baik Bapak Ibu, yang selalu pelihara hidup kita. Oleh sebab itu kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita mau berkata bersama-sama Allah itu baik. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita ulang pujian ini, katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, oh tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Katakan sekali lagi, Yesus luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji membesarkan Dia. Datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum
dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan. Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Dialah yang berkuasa. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Katakan pujian ini. Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebabnya apa saudara? Tuhan Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selama hidupku. Ku mau bersorak, katakan yes, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak saudara. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Kita semua bersuka. Kita semua bersuka. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kesaksian oleh Ibu Indrawati. Saya persilakan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara. Dedekannya masih sekarang. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau kembali saya boleh berdiri di hadapan saudara dengan sukacita. Ya.
Mungkin ada sebagian dari saudara ada yang tahu dan juga ada yang tidak. Kalau di anggota VUV pasti tahu. Kejadiannya itu waktu saya mau bersaksi, saya tuh mau ingat dari awal. Mudah-mudahan Tuhan ya, saudara bisa mengerti apa yang saya utarakan karena sudah lama kejadiannya. Ada sesuatu yang tidak baik dalam diri saya, itu hanya Tuhan. Di depan mungkin secara manusia orang lihat baik-baik saja, tetapi Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya karena ada sesuatu yang harus saya perbaiki ya dalam hati supaya saya boleh berkenan selalu di hadapan Tuhan. Masalahnya dengan Tuhan kecil, yaitu saya susah tidur. Pada satu saat pernah saya susah tidur, nggak bisa tidur. Dari hari ke hari, jadi saya akhirnya bawaannya kesel. Malam kalau mau tidur, cuman setengah jam atau udah bangun nggak bisa tidur lagi. Itu sampai pagi. Jadi sampai saya sering tanya orang kenapa, mereka jawabannya ya kalau udah umur ya memang begitu Bu, itu jawabannya aja ya. Jadi susah tidur. Sampai akhirnya pada waktu saya nggak bisa tidur, itu pikiran saya yang jalan. Nah, makanya jangan sampai kita memberi celah bagi iblis ya. Dari situ pikiran saya cuman ya yang jalan, yang akhirnya yang enggak saya pikirin. Yang belum terjadi saya pikirin. Akhirnya memberi suatu ketakutan, yaitu yang menguasai saya. Akhirnya jadi berkembang. Ya, pikiran-pikiran negatif itu berkembang sampai akhirnya saya dikatakan sebagai seorang yang seperti stres. Gitu. Saya udah nggak mau apa-apa, saya nggak mau ke gereja, saya nggak mau di rumah pun saya nggak mau berbuat apa-apa. Saya cuman maunya tiduran saja, nggak mau tahu itu. Dan lama-lama berkembang lagi pikirannya seperti hidup itu buat apa? Sia-sia, nggak ada harapan. Yang saya kerjakan nggak ada artinya semuanya itu. Yang tadinya awalnya itu semuanya baik-baik. Keadaan anak saya ya semua baik, semua kesehatan saya semua, maksudnya itu nggak ada apa-apa masalahnya. Cuman karena kurang tidur itu. Nah, itu iblis masuk yang kita izinkan. Sampai akhirnya satu saat, akhirnya saya karena saya nggak mau ke gereja, lama-lama saya juga pergi ke gereja. Karena dipaksa anak-anak saya juga balik saya ke gereja. Tapi selama saya di gereja, itu badan saya panas dingin. Ada pemberontakan di dalam hati saya ingin tetap, tapi ada yang saya harus keluar. Jadi karena pergumulan di hati saya, pemberontak di dalam hati saya, itu yang membuat saya menderita. Jadi panas dingin, saya kalau setiap di gereja, saya panas dingin. Tapi saya paksakan diri saya terus, karena bukan saya takut sama Tuhan, saya pikir nanti daripada nanti diomong orang apa, itu awalnya. Jadi selama itu saya, keadaan saya. Waktu belakang saya lihat ada sisa resep 1. Dokter saya lihat tahun berapa. Jadi saya karena nggak tahu kejadian. Tahun 2016. Jadi sebelumnya itu dokter ketiga yang saya tahu bahwa selama itu saya ke dokter psikiater. 3 dokter. Dan sebelumnya itu jadi 2016. Jadi sebelumnya itu saya berarti keadaan saya itu udah begitu. Udah ke dokter apa. Tapi nggak ada hasil, dokter cuma bilang kalau ke dokter cuma dikasih obat penenang supaya tidur. Tapi obat saya minum juga mata saya juga melotot aja nggak bisa tidur. Sama aja, tidak ada itu guna obat. Jadi pas kebetulan kena COVID, nah akhirnya COVID kita terus nggak ke gereja kan semua. Dari situ saya dapat berkat. Ya mungkin orang lain ini di situ berkat Tuhan itu ada. Yang jalan Tuhan itu ada. Karena kita nggak ada ibadah,
Tapi saya kan setiap itu malam nggak tahu gimana. Saya tuh suka buka YouTube kan, kalau pada waktu itu kan banyak pendeta-pendeta ya. Dan saya buka ada satu pendeta wanita yang di mesbah doa. Tapi sebelumnya itu juga akhirnya saya bilang pada waktu saya dalam keadaan itu berkembangnya sampai akhirnya titik tolaknya saya setiap bangun itu udah ketakutan karena kayaknya tuh hanya saya rasa takut, kayaknya kuasa kegelapan itu menguasai saya begitu. Jadi nggak ada sukacita, nggak ada damai, maunya itu untuk mengakhiri hidup, itu aja. Sampai beratnya begitu berkembangnya. Jadi akhirnya sampai kematian aja itu. Yang di dalam benak saya itu begitu. Yang tuh sampai ya memang takut, tapi saya nggak bisa berdaya apa-apa. Dan hati itu yang dulunya yang nggak pernah saya itu Tuhan nggak ada dalam diri saya itu. Saya nggak suka lihat orang senang. Saya nggak suka, maksudnya itu semuanya dalam keadaan baik. Jadi saya itu hal-hal negatif itu yang masuk di dalam saya. Dan pada waktu saya ikut itu mesbah doa, nggak tahu memang cara Tuhan untuk menolong kita itu banyak ya. Dengan cara apapun, pendeta itu hanya bilang cepat bertobat, kembali ke Tuhan, nggak usah andelin manusia. Yang pada waktu itu dia bilang, ya nggak usah andelin pendeta itu maksudnya. Datang sendiri kepada Tuhan, cepat bertobat. Berapa kali saya buka itu mesbah doa itu, yang dia omongin itu aja. Akhirnya pada satu titik saya juga rasa ada takut kembali, saya takut kalau saya sampai binasa, maksudnya itu begini terus, saya akan hancur. Dan di dalam pikiran saya selamanya itu, keluarga saya itu udah kayaknya itu dibawa ke satu kehancuran begitu. Itu dalam pikiran saya aja yang itu. Akhirnya saya minta tolong sama Tuhan, saya kembali. Tuhan, saya mau kembali kepada Tuhan. Dan saat saya kembali, saya datang kepada Tuhan walaupun sampai ada 2 suara. Kalau saya mendengar firman Tuhan, satu ada suara yang menyangkal, yang satu yang menerima. Jadi udah di dalam hati ini udah campur. Apalagi satu ya saya baru ingat. Pada waktu Zoom kan biasanya Bapak Revi kalau berkhotbah di backgroundnya dia kan ada salib. Ya saya ingat itu. Saya takut, saya nggak suka lihat salib. Itu sampai iblis menguasai pikiran saya. Saya nggak mau lihat itu salib. Itu. Dan semakin begitu akhirnya karena saya takut, Tuhan saya nggak mau. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Dan setiap saya ini saya lawan. Saya mau bangkit, saya lawan. Kalau ada pikiran yang negatif soal Tuhan, saya langsung lawan dengan firman Tuhan yang saya tahu. Saya tidak, enggak. Ini pokoknya itu selama itu pun nggak berapa lama saya harus ngalamin itu. Saya bangkit, saya nggak mau lemah lagi, saya nggak mau. Puji Tuhan, hanya melalui firman yang saya tahu dan saya katakan saya tentu. Lama-lama itu suara hilang, hati saya mulai damai dan saya melihat seperti itu salib kembali lagi. Puji Tuhan. Itu yang saya alami. Jadi bukan 3 dokter saya datang. Tapi semuanya bilang cuma penenang, enggak ada. Tetapi Tuhan memulihkan kehidupan saya. Sampai akhirnya bukannya dengan yang lain. Hanya kita, yaitu kita mau. Banyak hal hati ya. Akhirnya saya tahu. Sesudah itu saya bilang, Tuhan saya enggak mau lagi. Bahasa Jawanya kapok. Nggak mau meninggalkan Tuhan. Saya mau kembali kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau kembali. Dan benar, Tuhan kalau memulihkan kita tidak setengah-setengah. Akhirnya sekarang saya yang dulunya nggak bisa tidur, sekarang molor terus ya. Jadi
Jadi siang tidur, kalau malam mau tidur aja. Jadi apapun udah. Kalau kadang-kadang malam kakak saya kalau mau telepon apa gitu, dia ngomong sendiri, saya udah kemana nggak tahu. Itu ya, puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Satu hal, yang penting hati kita. Apapun Tuhan, mungkin manusia bisa lihat kita keadaan baik-baik, tapi Tuhan ada sesuatu yang Tuhan mau di dalam kita. Jadi dari itu saya belajar banyak dengan kejadian itu, bahwa betapa baiknya dalamnya kita ini yang kita harus perbaiki. Jadi satu yang pernah Bapak Gembala bilang, kalau mau berubah, kitanya harus berubah dulu. Berarti kehidupan kita harus berubah. Yang saya bilang sama anak saya, mungkin kalau saya nggak berubah, Mama, yang itu bisa terjadi setiap saat. Itu seperti bom meledak aja. Kalau kita tidak benar-benar di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan tidak suka, itu akan terjadi ya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, terima kasih. Saya mengucap syukur karena Tuhan baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kesaksian yang luar biasa dari Ibu Indrawati semakin memberikan kita keyakinan bahwa hanya firman Tuhan yang sanggup merubah kehidupan kita. Oleh sebab itu pada kesempatan hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita mau berkata bahwa firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan sungguh-sungguh kita berkata, sayap-Mu, dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Sekali lagi, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku,
bawa kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Benar hanya Engkau pertolongan kami Tuhan. Tidak bisa kami mengharapkan kepada siapa-siapa, hanya Engkau Tuhan harapan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan. Menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau tadi kami telah menaikkan pujian kami, penyembahan kami dan kesaksian kami di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan boleh disenangkan Tuhan melalui pujian kami. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh duduk diam, membuka hati pikiran kami, fokus mendengarkan firman Tuhan. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan boleh jadi berkat sukacita bagi kami semua yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan duduk Bapak Ibu, pelayanan selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta Revi Ondatu. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di minggu ke-3 bulan September. Cepat ya saudara ya. Waktu kalau di Cianjur kita udah mulai lagi membentuk panitia Natal, sudah mulai pilih tema dan lain sebagainya. Tapi ya itulah ya, firman Tuhan bilang juga hidup seperti uap ya, sebentar ada terus lalu hilang. Kadang saya juga berpikir perasaan baru kemarin umur masih SD, SMP, SMA, sekarang udah hampir 50 tahun usia saya. Hampir tapi belum ya saudara. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita buka kembali 1 Korintus pasal yang ke-3 yang menjadi nats selama 1 bulan. Saya akan baca kembali dari ayat yang pertama, walaupun saya sudah sampaikan firman Tuhan dari ayat-ayat tersebut ya. Kita akan lihat lanjutannya. Demikian firman Tuhan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih duniawi, masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, kalau dalam bahasa Inggris ditambah ada perpecahan, maka hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi. Kita sudah belajar mengenai Paulus bilang bahwa dia tidak bisa berbicara kepada beberapa orang atau jemaat di Korintus yang saat itu seperti manusia duniawi, seperti bayi, tidak ketemu komunikasinya. Itu ayat 1, ayat 2. Tapi di ayat yang ketiga dia kasih tahu ciri-ciri daripada manusia duniawi yang lain. Salah satunya adalah iri hati. Ya, kita sudah sempat bahas iri hati. Dan yang kedua adalah perselisihan, pertengkaran. Lalu yang ketiga adalah perpecahan. Nah, ini sebetulnya salah satu rentetan peristiwa. Biasanya perpecahan karena ada perselisihan.
Biasanya perselisihan terjadi karena ada iri hati. Iri hati terjadi kenapa? Karena kita tidak puas melihat orang lain diberkati, melihat orang lain lebih senang, melihat orang lain memiliki apa yang tidak kita miliki, itu membuat kita cenderung iri hati. Dan Paulus bilang itu seperti manusia duniawi, masih hidup secara manusiawi. Jadi nggak ada bedanya sama orang dunia. Nah, mumpung saya masih ingat, di ayat pertama itu ada dua kata mengenai manusia rohani dan manusia duniawi. Ya, manusia rohani menggunakan kata pneumatikos. Manusia duniawi, apa tadi saya bilang yang pertama? Rohani pneumatikos. Manusia duniawi sarkikos. Saudara nggak perlu dihafal karena nggak akan ada ujiannya. Tapi kalau kita naik atau mundur ke belakang di 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Nah, di sini ditulis juga, tetapi manusia duniawi tidak menerima, ya, apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya sebuah kebodohan. Tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Nah, yang sebelum saya mulai khotbah, ada 3 jenis manusia. Di pasal 3 ayat pertama disebut manusia duniawi, manusia rohani. Manusia duniawi yang di pasal 3 sarkikos. Tapi manusia duniawi yang di ayat ke-14 yang di depan ini bukan sarkikos. Ini sukikos. Cuman terjemahan Indonesia dia menulisnya manusia duniawi. Tapi terjemahan bahasa Inggris disebutnya natural man. Ya. Makanya dibilang, kalau yang di pasal ketiga tidak bisa, tidak mampu. Tapi kalau yang di pasal 2 tidak menerima. Nggak bicara mengenai bisa atau mampu, tidak menerima. Nah, bedanya. Jadi gini, manusia duniawi yang di pasal 2 adalah orang-orang yang belum menerima Kristus. Ya, orang-orang yang di luar gereja. Orang-orang yang beragama lain lah ceritanya. Mereka nggak ngerti apa itu. Kok Tuhan bisa jadi manusia? Kok Tuhan itu mati? Terus dia bangkit katanya. Kok kalau dia Allah, mana ada ayatnya di Alkitab yang bilang, ini aku Allah, sembahlah aku. Nah, itu manusia duniawi yang di pasal 2 ayat 14 atau natural man. Manusia yang belum atau tidak menerima Kristus. Manusia duniawi yang di pasal 3 ini orang yang sudah menerima Kristus, percaya, tapi kehidupannya masih seperti orang dunia. Makanya disebut sarkikos. Sarkikos itu daging. Hidup yang dipimpin oleh daging. Terus saudara bingung. Kenapa orang yang sudah terima Yesus malah disebutnya sarkikos, manusia duniawi, manusia yang dipimpin oleh daging. Sedangkan orang yang tidak menerima Kristus disebut sukikos atau manusia biasa, alamiah, natural man. Saat kita menerima Tuhan, itu ada iman, ada benih yang tumbuh. Nah, begitu benih itu tumbuh, kita menyerahkan hidup kita di tangannya. Saat hidup kita di tangan Tuhan, Roh Kudus itu dikirim oleh Yesus untuk menggantikan dirinya. Makanya disebut sebagai penolong yang lain. Ini agak sulit, tapi kita perlu tahu. Di ayat yang pertama pasal yang ketiga, saat seseorang menerima Yesus, itu dia sadar bahwa dirinya itu berdosa.
dan butuh juru selamat. Oleh karena itu dia cari juru selamat itu. Dia datang sungguh-sungguh dia kejar. Kalau orang yang tidak bertobat, orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, itu orang belum sadar bahwa dirinya itu berdosa, bersalah dan butuh juru selamat. Seseorang tidak akan pernah bertobat sebelum dia sadar bahwa dirinya itu penuh dosa. Kesadaran terhadap diri bahwa dia salah dan tidak bisa ditolong oleh perbuatannya sendiri, itu yang membuat perbedaan antara orang yang cari Tuhan dan orang yang tidak cari Tuhan. Makanya begitu kita datang kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat, saudara dan saya, ini ada dua nih. Di sini ada pneumatikos, manusia roh yang sudah dewasa, atau sarkikos, manusia duniawi, atau yang dibilang oleh Paulus seperti anak-anak. Orang yang tidak terima Kristus nggak ngerti itu apa daging. Apa maksudnya dipimpin oleh daging? Apa maksudnya dipimpin oleh roh? Nggak ada. Makanya ya Paulus bilang, saya tidak bisa bicara nih karena kamu masih seperti manusia daging. Sudah terima Kristus tapi masih kecil, masih anak-anak. Oke, nah sekarang lalu masuk ke ayat kedua, lalu masuk ayat ketiga. Kamu ini masih anak-anak, kenapa? Kamu masih suka iri hati, masih suka berantem, masih suka ada perpecahan di dalamnya. Di ayat yang ketiga, ayat di mana dibilang kamu ada iri hati dan perselisihan. Ya, seneng kan kalau pendeta salah ya saudara ya. Ada perselisihan. Maka kamu adalah manusia duniawi. Begitu ada perselisihan, ada perpecahan. Selalu. Ya. Misalnya kita lihat aja hal-hal yang sehari-hari. Partai politik. Dulu nggak ada Gerindra. Dulu nggak ada Nasdem. Itu pecah. Dari mana? Dari Golkar. Itu pecah. Pecah lagi. Semua. PKS dulu dari mana? Dari Partai Keadilan. Pecah jadi PKS. Ada partai lagi Gelora. Pecah dari mana? Dari PKS. Nah, bukan saja di politik, tapi provinsi juga. Dulu tidak ada Banten. Tapi ada sekarang Banten. Kenapa? Karena iri. Oh, kita punya banyak pabrik di sana. Kita bisa lebih tinggi ini pendapatan daerahnya. Kenapa mesti gabung sama Jawa Barat? Kita mau pisah. Gorontalo tidak ada dulu, sekarang ada Gorontalo. Iri hati, perselisihan, pecah. Nah sayangnya itu tidak terjadi di partai politik saja, tapi juga di gereja. Gereja pecah macam-macam. Dulu hanya ada GPDI, tapi setelah GPDI pecah. Ada GPDI, ada GBI. Nah ini nggak usah dirunut lagi, GPDI pecah puluhan, GBI pecah juga puluhan. Setelah pecah, masih bisa pecah lagi. Sampai ada orang yang bisa percaya diri untuk memakai inisial namanya sebagai identitas gereja. Semua perselisihan akan membawa kepada perpecahan. Makanya kalau kita lihat saudara, di perselisihan pertama ada di mana di dalam Alkitab? Ada di Kejadian 13 ayat yang ke-7. Saat gembala-gembala Abram berkelahi dengan gembala Lot. Singkat cerita, begitu mereka berkelahi, ujung-ujungnya apa? Perpisahan, ada perpecahan. Antara siapa? Antara paman dan keponakan. Perselisihan tidak pernah membawa kepada persatuan. Kalau demikian logikanya, kalau Tuhan bilang, selama kamu iri hati, ada perselisihan dan menghasilkan perpecahan, kamu adalah masih bayi di dalam Kristus, masih kanak-kanak di dalam Kristus. Artinya apa? Kalau kamu saling mengasihi, kamu rukun, kebalikan dari perselisihan, dan kamu bersatu,
Itu adalah ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh yang sudah dewasa. Karena hidup kita dari awal kita menerima Tuhan sebagai juru selamat sampai nanti kita menghembuskan nafas terakhir, tujuannya hanya satu. Kembali satu kepada pencipta dan pemilik hidup kita. Siapa? Yesus Kristus. Siapa yang memisahkan kita dulu? Dosa. Tapi ini dibikin satu buku begini untuk apa? Kembali satu dengan pencipta dan juru selamat pemilik hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Iblis tidak pernah suka kita kembali kepadanya. Makanya dia selalu ada bibit iri hati, berselisih, pecah. Di mana? Di gereja, saudara. Ini Paulus bukan bicara kepada orang yang belum terima Tuhan. Ini ke gereja yang di Korintus. Dan gereja di Korintus adalah jemaat yang memiliki karunia-karunia. Tapi kalau kita lanjut, di ayat yang keempat, dibilang, karena kamu masih duniawi, masih manusia duniawi. Ayat keempat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Sekali lagi dibilang ciri-ciri manusia duniawi apa? Punya favorit, punya orang, punya yang mereka idolakan, yang mereka suka. Dan itu ciri-ciri manusia duniawi yang masih kanak-kanak. Yang mereka lihat bukan Tuhannya, tapi orangnya. Makanya dulu saya punya teman, beberapa pria di sini saya percaya suka nonton sepak bola. Ada juga mungkin yang suka main sepak bola. Dan mungkin ada juga beberapa dari saudara yang suka klub sepak bola. Tapi ada satu teman saya dulu yang dia bukan suka sama klubnya, dia suka sama pelatihnya, Jose Mourinho. Dia bilang, kemana Jose Mourinho latih, itu klub yang saya suka. Itu klub yang akan saya dukung. Ada favorit, ada keterikatan, keterlibatan secara emosional antara idola dengan pengikutnya. Kalau kita sudah memfavoritkan seseorang, kita cenderung mengidentifikasi diri kita terhadap diri orang tersebut. Kalau saya nggak usah, ada jemaat ada orang Cianjur lah ya, tapi saya udah kelepasan ngomong jemaatnya. Ada orang Cianjur. Iya. Dia teman sekolahnya Helga. Dia suka sama Aaron Kwok, Liu Tohua. Jadi itu dia beli baju yang seperti saat Aaron Kwok atau Liu Tohua konser nyanyi, saudara. Dan dia pakai ke kebaktian Natal. Artinya apa? Manusia akan cenderung meniru siapa yang jadi idolanya. Dia akan identifikasi siapa yang dia ikuti. Makanya dibilang, kamu nih bilang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Kamu nih masih kecil, berarti kamu masih anak-anak. Karena apa? Kamu tidak tahu kepada siapa seharusnya kamu menempatkan diri. Saudara, di ayat yang keempat itu adalah sebuah halangan. Kenapa? Karena tujuan Allah pada akhirnya kita dipilih dari semula, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya yang sulung. Yaitu apa? Yesus Kristus. Bukan serupa dengan manusia yang kita idolakan. Kenapa? Karena itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Orang Kristen menerima Yesus sebagai juru selamat bukan saja untuk menikmati janji kehidupan yang kekal. Tapi ada gambar Kristusnya. Nah, kalau kita mengidolakan manusia terus kita ikut-ikut dia punya cara berpakaian, nah
Ada satu pendeta juga yang saya pernah bilang, dia suka sama papa. Dia idolakan papa. Jadi cara khotbahnya seperti papa. Ilustrasinya dia ambil, bercandaannya dia ambil. Dia main saksofon, dia ciptain lagu. Sampai orang tahu, itu sih dia Om Yoyo banget. Tapi apakah itu membawa dia kepada satu titik yang sama seperti Om Yoyo? Ataukah lebih? Ataukah membawa dia ke tempat yang lain? Tidak. Karena apa? Yang dia ikuti adalah manusianya. Paulus bilang kalau kamu ikuti manusianya, kamu menempatkan diri sebagai aku pengikut Apolos, aku pengikut Paulus. Kamu ini masih kanak-kanak, kamu tidak tahu siapa yang sebetulnya harus kamu pilih. Karena bahaya memiliki idola yang tadi selalu meniru apa yang dilakukannya. Dan firman Tuhan bilang, coba di Yeremia pasal yang ke-2. Ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Ini Tuhan bilang kepada bangsa Israel yang meninggalkan dirinya dan memilih dewa lain. Apa kecurangan, ketidakadilan yang didapati nenek moyangmu padaku sampai mereka menjauh atau pergi hilang daripadaku. Mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Coba lihat dalam bahasa Inggrisnya. Thus said the Lord, what iniquity have your fathers found in me, that they are gone, hilang pergi jauh dariku, and have walked after vanity, and are become vain. Kalau dalam bahasa terjemahan New King James Version disebutnya have followed idols and have become idolaters. Apa yang saudara ikuti tanpa sadar itu akan membuat saudara sama dengan apa yang saudara ikuti. Dan itu bahayanya punya seorang idola. Sekarang kan orang berlomba-lomba ya, kalau di Instagram itu. Baru kemarin saya baca Cristiano Ronaldo dinobatkan menjadi selebriti yang punya 1 miliar follower. Ya, kalau di Instagram saya lupa antara dia atau Taylor Swift tuh yang paling banyak. Dan saat mereka mempunyai follower yang sedemikian banyak brand yang nawarin. Kenapa? Karena begitu mereka bikin video singkat, cuci muka pakai facial wash apa gitu, dibeli saudara. Ya, pakai celana merek apa, dibeli. Kenapa? Karena ada proses pengidentifikasian dari seorang pengikut kepada yang diikuti tanpa sadar. Jadi sebetulnya dengan kata lain, saya bisa tahu dari cara hidup saudara siapa yang saudara ikuti. Apakah Tuhan atau manusia yang menjadi idola saudara? Karena dibilang kita akan sama seperti yang kita sembah. Dan itu harus hati-hati. Karena manusia ini lemah. Manusia ini begini. 2 minggu lalu waktu saya khotbah di sini, saya bilang soal tidak bisa menerima ya. Manusia ini punya kemampuan adaptasi, saudara. Artinya apa?
Waktu itu saya bicara mengenai anggur baru dengan kirbat yang tua ya, yang tidak bisa menjadi satu ya. Yang baru dengan yang lama tidak bisa menjadi satu. Manusia diciptakan Tuhan punya kemampuan yang luar biasa. Apa? Badannya mampu beradaptasi. Beradaptasi terhadap apa? Terhadap apapun. Disimpan di gunung, paru-paru dia akan beradaptasi terhadap tipisnya oksigen. Diberi di pinggir laut, di tepi pantai, kerongkongannya akan beradaptasi. Ngomongnya akan cenderung lebih keras karena ada ombak. Ya. Di mana-mana. Mau di Afrika, di Asia itu akan beradaptasi. Makanya saudara pernah lihat kan ada orang yang kalau kemana-mana suka bawa guling kecilnya, bantal kecil, ya nggak bisa lepas tanpa itu. Kenapa? Aduh, ini enak, gue udah nyaman. Gitu. Irma kalau tidur dia ada satu pakaian favorit. Itu baju tidurnya tuh, karetnya aja udah kendor saudara. Dia jalan dari kaca di kamar sampai ke ranjang 3 langkah udah merosot itu sebetulnya. Ganti atuh, lu mah bikin malu. Kenapa kayak kita nggak bisa beli piyama baru? Udah nyaman, udah enak. Terus ada guling kecil yang dia dicuci pun nggak boleh sama dia. Kenapa? Ini udah dari zaman kuliah. Zaman kuliah saudara. Dia sekarang udah 40 lebih. Kuliah berarti 20 tahun lalu. Enak, nggak tidur kalau nggak pakai guling itu. Sedangkan kalau saya deket guling itu saya bersin-bersin. Kenapa? Karena baunya yang sudah ada di guling itu sudah dia adaptasi. Ngerti ya? Jadi hidungnya, paru-parunya udah. Kalau ini guling dibawa ke orang lain jadi sakit, bersin, itu bakteri udah jadi satu dengan dia. Itu kemampuan manusia beradaptasi. Dan bahayanya banyak yang begitu dan kita tidak sadari. Dengan yang kita sembah pun sebetulnya kita akan beradaptasi secara sadar atau tidak sadar. Dengan apa yang kita ikuti pun kita akan beradaptasi secara sadar atau tidak sadar. Karena apa? Yang kita ikuti akan membentuk siapa kita. Jadi siapa saudara, pengikut siapa gampang tinggal dilihat. Bisa kelihatan siapa yang saudara ikuti. Nah, kembali ke firman Tuhan dibilang, kamu akan menjadi sama dengan siapa yang kamu sembah. Makanya saudara, ada di Keluaran 32, di saat orang Israel, ayat yang pertama, orang Israel bikin patung anak lembu embas. Ya, ada kan? Nah ini, ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-ngundurkan turun dari gunung, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang kecil yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Musa ini orang Yahudi yang paling dihormati sampai sekarang. Saya sudah pernah bilang ya, kalau ada surveinya, Musa ini nomor 1 di antara orang Yahudi yang paling berpengaruh. Yesus nomor 2. Saat mereka tidak bisa melihat orang yang memimpin mereka keluar, mereka gelisah. Kenapa? Karena Musa adalah pimpinannya, pengikutnya, idolanya. Mereka tidak melihat kepada Tuhan. Makanya mereka bilang bukan Tuhan yang memimpin keluar, tapi Musa yang memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Begitu orang yang mereka ikuti tidak kelihatan. Panik, gelisah. Saudara, di Ulangan, di Yosua pasal yang pertama, nggak usah dibuka, ditulis di situ. Tuhan berfirman kepada
Yosua. Bangkit, berjalanlah. Karena apa? Hambaku Musa sudah mati. Sebesar-besarnya Musa dipakai oleh Tuhan, dia tetap hamba di depan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Tapi ini orang Israel bilang, mari buatkan untuk kami Allah, bikin yang akan berjalan di depan kami. Mereka seperti jemaat yang mengatur pimpinan, ya. Ini contoh aja keluar di kepala. Ini Bapak Gembala udah nggak ada nih. Sekarang kita ngomong ke yang ada aja yang kelihatan. Coba buat ini, siapa yang kita mau ini apa segala macam. Karena dulu saudara waktu Papa meninggal tahun 2020 itu dan kita masih ibadah di Zoom, ya. Terus kita kita masih Zoom terus mau mulai ibadah onsite. Itu kan ada beberapa orang yang tidak percaya. Bukan kontra, tapi nggak percaya. Ini PDEMS akan berjalan kembali. Ada yang dari jemaat, ada yang dari orang luar. Yang lucu tuh orang luar, saudara. Saya ketemu hamba Tuhan dari mana gitu saya lupa. Oh jadi pelayanan di mana? Cianjur, Jakarta. Oh Jakarta di mana? Di Pecenongan, di PDAMS. PDAMS yang dulu Papa buka dan pimpin, iya. Oh masih ada. Itu bukan cerita, ngomong sendiri sama saya. Oh masih ada tante puji Tuhan, kata saya tuh. Kita jalan. Ada juga yang ngomong, nanti kalau mulai lagi siapa yang mau khotbah? Ya macam-macam, ada Revi juga dia akan melayani. Revi, lihat aja coba. Paling 3 atau 4 bulan juga bubar. Katanya. Dari situ kita bisa lihat mungkin orang-orang itu seperti bangsa Israel. Bangsa yang baru keluar. Bangsa yang kayak baru terima Tuhan, baru diselamatkan dari dosa, berjalan menuju Gunung Sinai, sudah terima firman. Tapi begitu ngelihat pemimpin yang dulu membebaskan mereka, yang membawa mereka, yang membaptis mereka, peribahasanya gitu, nggak ada, bingung. Aduh, nggak ada. Ayo mari kita buat yang baru, kita buat patung. Saudara, di Kejadian 32 itu, yang lucunya apa? Mereka meminta atau membuat sesuatu untuk ditempatkan di depan mereka, berjalan memimpin mereka. Tidak bisa manusia mengagumi atau menyembah apa yang mereka ciptakan. Tapi itu yang terjadi. Manusia cenderung memiliki hati yang bodoh sebetulnya. Mereka kagum terhadap apa yang mereka bisa hasilkan, yang mereka buat. AI buatan siapa? Buatan manusia. Tapi AI sekarang ditempatkan seperti apa? Seperti sesuatu yang di depan manusia. Mereka bisa berpikir lebih cepat. Mereka bisa menangkap hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh pikiran manusia. Dan mereka tinggi-tinggikan itu AI. Ini masa depan manusia. Ini semua teknologi akan berkumpul di artificial intelligence ini. Mereka AI bisa bikin khotbah, saudara. Dia bisa, tinggal karang aja saya mau bikin khotbah mengenai sukacita dari Tuhan. Dan dia bisa ambil itu semua dari internet. Semua kata-kata yang berkaitan dengan joy from the Lord. Dan itu membentuk. Dan mereka senang. Ini manusia apa? Mereka menempatkan ciptaannya di depan mereka. Ciptaannya memimpin mereka. Masuk akal nggak saudara? Gimana kita bisa? Kita yang membuat.
Tapi kita ikut dengan apa yang kita buat. Itu sama dengan Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan tunduk kepada manusia. Nggak ada. Yang ada itu kita ciptaan harus mengikuti Sang Pencipta. Itu baru hidup yang benar. Tapi ini orang Israel bilang, ayo mari kita bikin patung anak lembu dari emas. Hasilnya apa? Cuman imitasi saja. Dan mereka cuman mengagumi, menyembah ciptaan mereka sendiri. Nah, saat Keluaran 32, mereka kerjakan begitu. Mereka bikin, mereka pesta, mereka sembah. Dan akhirnya Musa turun. 3.000 orang mati saat itu dalam satu hari. Karena mereka menyembah Allah yang palsu itu. Tapi saat yang sama di satu hari juga, mereka melanggar langsung 3 perintah Allah yang baru mereka dengar beberapa saat sebelumnya. Yang pertama, jangan ada Allah lain selain aku. Yang kedua, jangan membuat patung atau menciptakan gambar Allah. Yang ketiga, jangan kamu menyembah Dia. 3 hal ini terjadi kenapa? Karena mereka kehilangan tokoh yang mereka kagumi. Hati-hati dengan apa yang saudara kagumi. Makanya dulu Papa pernah bilang, Tuhan tidak suka disaingi. Jadi ini Papa bilang, saudara jangan mengagumi atau mengidolakan saya. Karena saudara mengagumi, mengidolakan saya, Tuhan akan ambil saya lebih cepat. Jadi dengan kata lain, kalau saudara ingin saya cepat mati, idolakan saya. Jangan ya. Nah, jangan biarkan apa yang kamu ciptakan itu memimpin atau mengontrol kamu. Ya. Karena manusia kecenderungannya gitu. Apa tuh namanya? Samsung atau iPhone itu punya fitur yang smart home. Ya, smart home kan. Jadi semua lampu AC dikonektifkan ke handphone. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita pulang masuk pintu rumah itu udah semua nyala otomatis. Begitu kita keluar semua juga sudah nyala otomatis. Nanti kita mau bangun, saudara tahu nggak, sadar nggak sadar hidup kita dikontrol dengan apa yang kita ciptakan. Handphone, kita tergantung sama alarm, kita tergantung sama GPS. Google Maps, kita tergantung sama berita yang dari handphone itu. Kita dikendalikan. Saudara mungkin sekarang lebih bingung kelupaan handphone daripada kelupaan dompet. Betul nggak? Iya dong. Karena dengan handphone kita sekarang sudah bisa bayar cashless. Dompet, waduh. Saya waktu itu pernah pergi dari Cianjur ke Bandung. Dompet ketinggalan. Tapi masih ada handphone, masih aman. Tapi saya nggak pernah ketinggalan handphone. Sadar nggak? Jadi secara tidak sadar kita akan menjadi sama. Ada proses identifikasi terhadap apa yang kita bikin, apa yang kita follow, apa yang kita ikuti. Hati-hati dengan apa yang saudara follow ya. Dengan siapa yang saudara follow. Kenapa? Karena di 1 Korintus selanjutnya, ayat yang berikutnya, 1 Korintus 3 itu, ayat 5. Jadi ditulis di situ, apakah Apolos, apakah Paulus? Bukan ditulis jadi, siapakah Apolos? Bukan, apa dibilangnya juga. Mereka ini pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebesar apapun seorang pendeta, seorang hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Mau dia Stephen Tong, mau dia Gilbert Lumoindong, mau dia Philip Mantova. Semua ini kami adalah hanya alat di tangan Tuhan. Kami ini hamba, kami ini hanya pelayan. Kami bukan siapa-siapa, malah dibilang oleh Paulus, kami bukan apa-apa. Kami ini pelayan, jangan idolakan kami. Jangan mengikuti kami.
Tapi ikuti Tuhan kami yang kami ikuti. Paulus bilang juga. Kenapa? Karena ada bahaya kalau kita mengidolakan seseorang. Helga pernah bilang, kalau kamu datang ibadah, kebaktian, tapi yang kamu suka bukan firman, bukan pribadi Tuhan, tapi si pendetanya. Kamu akan jadi sama seperti si pendeta itu. Pendetanya, maaf bicara, saya tidak sebut nama. Tapi pendetanya suka menghakimi, misalnya. Suka menghakimi, aliran itu sesat. Aliran itu ngaco. Musik itu tidak benar. Hanya di sini ada pertolongan Tuhan. Roh Kudus hanya terjadi. Itu jemaatnya begitu. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya punya saudara ada yang seperti itu. Bukan seperti Tuhan jadinya seperti pendeta. Dan di sini Paulus bilang, no apa kami ini? Saya ini cuma hamba Tuhan. Saudara bukan jemaat saya. Saudara bukan jemaat ibu gembala. Saudara ini jemaat Tuhan. Saudara ini milik Tuhan. Saudara ini domba-dombanya Tuhan. Kalau saudara ada di sini beribadah di PDAMS, artinya apa? Tuhan percayakan, Tuhan kirim saudara untuk beribadah di PDAMS yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya berdiri di sini. Makanya kami dilarang keras kalau di GPDI. Jangan pernah bilang, itu jemaat saya. Itu jemaat kami. Itu jemaat yang Tuhan percayakan kami layani. Makanya saudara ini bukan milik PDMS, saudara ini milik Tuhan. Saudara ini pengikut Tuhan. Bedakan. Siapa yang melayani saudara, saya hanya hamba yang disuruh oleh Tuhan untuk memberikan firman Tuhan. Dengan Tuhan yang memberikan pekerjaan. Dengan Tuhan yang memiliki hidup saudara. Jangan kita dipecahkan, jangan ada satu rumah pecah gara-gara apa? Gara-gara mereka suka terhadap kami, hamba-hambanya. Dijauhkan Tuhan kalau ada seorang hamba Tuhan yang menarik semua jemaat untuk datang kepada dirinya. Supaya dirinya disukai, supaya dirinya menjadi favorit. Tapi Paulus bilang apa kami? Kami ini hanya pelayan yang olehnya pelayanan kami, oleh firman Tuhan melalui mulut kami, saudara menjadi percaya. Makanya dibilang oleh ayat berikutnya, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Di ayat yang sebelumnya ada kata juga, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kita ada semua karena Tuhan. Apolos bilang, apa aku ini? Aku ini hanya hamba. Aku ini hanya menanam, Apolos hanya menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jangan suka kepada aku Paulus, jangan suka kepada dia Apolos, tapi sukalah kepada dia Tuhan yang memberi pertumbuhan. Oke, pendeta Jayawandatu mungkin seperti Paulus, dia apa? Dia yang menanam, dia yang memulai ini persekutuan doa AMS pada tahun 80-an. Dan dia kerjakan terus sampai akhirnya ada orang lain yang menyiram, yang meneruskan, yang melanjutkan pelayanan Bapak Pendeta Jayawandatu. Tapi itu bukan apa-apa, tidak penting. Kenapa? Karena itu ayat 7, yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di 3 ayat 5, 6, 7 ada kata beri 3 kali. Dan 3-tiganya memiliki kata Tuhan dan Allah yang memberi pertumbuhan kepada kehidupan kita. Kalau saudara bertumbuh di dalam kerohanian saudara, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Artinya Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup saudara. Sekali lagi, saya dan semua hamba Tuhan ini kami hanya hamba.
Kami tidak boleh berdiri di sini untuk menarik perhatian kepada diri kami. Makanya selalu Paulus alihkan, Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang memberi pertumbuhan, Allah yang memberi pertumbuhan. Dan pertumbuhan adalah salah satu ciri orang hidup. Kamu tidak bisa disebut hidup kalau tidak ada pertumbuhan. Dan kalau sampai saat ini kita semua boleh bertumbuh di dalam pengenalan kita, jalan kita, pengiringan kita terhadap Tuhan. Itu Paulus bilang, itu pekerjaan Roh Kudus. Makanya saya mau tutup dengan satu ayat. Di dalam 2 Korintus 3. Mari pemain musik, saya undang dengan hormat ke depan. 2 Korintus 3, ini ayat yang terkenal kalau kita baca ayat dari ayat yang pertama ya. Apakah kami mulai lagi memuji diri kami? Atau perlu kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal, yang dapat dibaca oleh semua orang. Ayat 3. Kalau dalam bahasa Inggrisnya jelas, clearly, kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, yang dilayani oleh kami, ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ia yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan dari satu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Sekali lagi Paulus bilang, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Saudara, saya percaya kita semua sudah tumbuh menjadi manusia-manusia rohani yang dewasa. Kalau itu sudah tumbuh, belajarlah mengenal siapa yang memberi pertumbuhan. Kalau saudara sadar dan tahu pertumbuhan itu datang dari Allah, saudara tidak akan salah mengikuti manusia. Satu-satunya yang saudara ikuti hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Karena hanya Dia yang bisa membawa kita di dalam jalan kebenaran dan hidup. Demikian firman Tuhan, saudara ya. Saya rindu kita nyanyi lagu Benih Ilahi di A. Ada dalamku benih ilahi, benih yang hidup setiap hari. Aku membawa, mari kita bangkit berdiri. Benih ilahi ku biarkan ia bertumbuh. Ku disegarkan, ku disegarkan oleh firman-Nya, ku diterangi oleh kasih-Nya. Bila ku punya benih ilahi, apapun juga
disegarkan, ku disegarkan. Saya kembalikan kepada Pak Kris oleh firman-Nya, ku diterangi oleh kasih-Nya. Bila ku punya apapun juga aku hadapi. Bila ku punya benih ilahi, Bila ku punya benih ilahi, apapun juga aku hadapi. mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Di siang hari ini kami dikuatkan kembali oleh firman-Mu, ditegur, diingatkan Tuhan, bahwa acap kali Tuhan di dalam kehidupan kami mengidolakan manusia. Tapi saat ini Tuhan, kembali kami diingatkan bahwa keberadaan hidup kami harus Tuhan hanya bergantung kepada Engkau. Yang kami muliakan, yang kami idolakan di dalam kehidupan kami Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang memberi kehidupan kepada kami. Bapa, tanamkan firman-Mu ini Tuhan di dalam setiap hati kami, dan biarlah Tuhan ini boleh menjadi pegangan kami dalam menghadapi kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pendeta Reviawan Datu Tuhan yang sudah menyampaikan, menaburkan benih firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kami mengucap syukur. Dan juga Tuhan, sebentar kami akan bersama-sama memberikan korban syukur kami. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau karuniakan di dalam kehidupan kami. Dan jikalau sebentar kami akan memberikan Tuhan untuk menyokong pelayanan Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi, kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan korban syukur kita sambil kita angkat pujian. Kami bawa korban pujian. Pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu. Syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagiku. Kita ulang pujian ini dari awal. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagiku. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Dan korban kegirangan itu juga bagiku. Terima kasih
kasih untuk persembahan Bapak Ibu semua. Dan kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Oh Sungai dari Allah. Nanti saya dengan hormat minta Bapak Pendeta Revi Ondatu untuk doa berkat. Oh sungai dari Allah, pedukanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Oh sungai dari Allah. Oh sungai dari Allah, pedukanku. Oh sungai dari Allah, mengalir dalamku. Oh sungai dari Allah, puaskanku. Oh sungai dari Allah, kerinduanku. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan dari dalam hidup kami, bahwa sungai darimu Tuhan, sumber kehidupan yang datang dari tempat maha tinggi, yang memungkinkan kami masih ada, sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, bahwa apa yang ada di dalam hidup dan hati kami boleh bertumbuh, itu semua karena Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa, selama kami setia mengikuti Engkau bukan manusia, memuji Engkau bukan manusia, menyembah Engkau, kami ada di jalan-Mu yang benar. Kami tetap menjadi umat-Mu, umat kesayangan-Mu. Perlindungan penyertaan-Mu akan senantiasa kami alami hari demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur untuk kebaikan-Mu sekali lagi. Pada pagi hari ini kami masih boleh diizinkan datang beribadah kepada Engkau, memuji, meninggikan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Sungguh hak istimewa yang luar biasa yang boleh kami miliki. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kiranya berkat-berkat surgawi turun dari atas, memenuhi tempat ini, memenuhi kehidupan setiap umat-Mu, setiap jiwa-jiwa yang ada pada pagi hari ini. Mereka yang datang dengan segala kesulitan, kesukaran, kesusahan, mereka yang datang dengan masalah. Hamba-Mu berdoa, kiranya tangan-Mu Tuhan yang berkuasa dan penuh kasih senantiasa bekerja di dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi cita-cita, keinginan di dalam keluarga mereka, di dalam kehidupan pribadi mereka, kiranya Engkau boleh bekerja sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kau boleh penuhkan itu semua terjadi sesuai dengan waktu-Mu yang tidak pernah salah. Kami berdoa juga Tuhan, untuk mereka yang dalam kelemahan atau yang dalam sakit, kiranya kekuatan daripada-Mu boleh ada, menyertai mereka, memberikan kemampuan, memberikan kesabaran, ketabahan untuk mereka hidup melewati semua yang ada di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkatilah keluarga mereka, berkatilah usaha mereka, berkatilah mata pencarian mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, selama itu kebaikan, Engkau perbuat berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku, marilah kita arahkan perhatian dan hati kita hanya kepada Dia.
Dan terimalah berkat, rahmat anugerah Allah, dan kasih sayang damai sejahtera Yesus Kristus, juga kekuatan, persekutuan di dalam Roh Kudus, senantiasa mempersatukan kita satu sama lain. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sudah menerima berkat-berkat daripadamu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.